diinfokan ya, Kelapa Gading, jalurnya rutenya depan Moy, kiri kanan ya, macet total ya. Tolong hindari rute ini kawan-kawan, tolong saling berbagi info ya, wilayah masing-masing, area mana aja yang macet dan area mana aja yang dampaknya kena banjir ya. Ini rute depan Moy ya, kiri kanan dari Sunter arah Kelapa Gading maupun dari Gading arah Sunter, macet total kawan-kawan ya. Nggak bisa. Banjir, utara banjir, hindarin utara banjir. Aduh, kacau, kejebak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua, channel Ahfa MZL. Udah lama banget nih gua nggak on beat. Kira-kira hampir sebulan gue nggak on beat, nggak upload gara-gara ada something wrong ya kan? Terus kali ini kita on beat di jam 8.19 hari Rabu tanggal 27. Oke. Dan makasih banyak, sekali lagi gue ucapin makasih sebanyak-banyak ya buat yang nonton, buat yang udah subscribe, yang udah like, yang komen, yang segala macam, yang the best buat kalian orang. Gue doain semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezeki, diberi segala sesuatu yang dilancarkan ya kan, terus dikabulkan segala doanya. Oke. Ini gua hapus-hapusin dulu. Nanti kita isi bensin ya. Ini gua gimana mesin, gimana keseruannya dan gimana nanti penghasilannya. Lika-liku jadi taksol. Kita gas. Udah gue isi bensinnya. Ini gue isi bensin 200. Trip A, trip B nya udah gua hapus. Coba kita hapus lagi aja ya, biar real. Oke, dapat range-nya 256. Oke, kita nyalain aplikasinya. Mana dia? Oh, ini apa, Gojek Maxim sama Indri udah gua hapus ya guys ya. Udah nggak mau main lagi, main mereka. Capek. Main-main yang pasti aja lah. Oke. Tetap stay tune. Dapat kakap guys. Tuh. Aduh, buram mulu nih. Mana dia? 150. Oke. Kita kira-kira kita lewat mana nih, Bu? Lewat tol aja ya? Cibu diajak ngomongnya diem aja. Oh, barang. Tangerang 150 kita kuy. Oke, kita dapat orderan guys ke Kemang Village. Harga 73.500. Oke, kita gas kuy. Kelar. Guys, dapat kakap paus. Wah, ya 145 ke Cibinong. Kita gas kuy. Udah saya tujuan ke arah bandara. Dua-duanya. Siapa tahu ya kan rezeki. Sambil kita baca-baca komen, kita tunggu dia nyantol. Baca komen. Oke. Yang gue pilih aja ya. Kita baca 5 komen. Ini dari Ahmad Sugeng 7100. Ini konten yang customer senaknya naik mobil gue dikira angkot, dibayar 20.000 nih, yang krusial banget nih, yang gue kesel banget.
Ini Ahmad Sugeng 7100. Sebelumnya makasih ya udah mau komen dan udah di, kalau bisa semoga udah di subscribe, udah di like juga. Ini dia ngomong, dia komen, tolong diperhatikan dong aplikator, jangan cuma ngambil untungnya aja. Itu Argo 20k penumpang se-RT, udah bukan se-RT lagi bang. Itu dia apa namanya, udah penumpangnya segambreng, badannya gede-gede, terus isiannya juga barangnya itu koper berapa banyak itu gue lupa, sama kardus rokok. Itu dia udah nggak ada pikirannya sama sekali lah, ibaratnya apa, kayak seenaknya dia gitu, seenak dengkulnya. Ini mobil kayak mobil supirnya dia, apa aja mau dimasukin, gak mandang mobil gua rusak apa gimana gitu, kotor segala macem. Udah gitu nggak ada makasihnya sama sekali. Untung tuh nggak naik dia, yang satunya lagi dia milih naik ojek motor, dia nitip barang doang di sini. 3 koper, 4 ransel, 1 kardus rokok sama paper bag banyak dah. Terus belum lagi dia gemblok apa tas biasa. Itu dua perempuan, 1 laki-laki, 1 lagi di depan, sama itu depan belakang dia gendongnya. Terus yang perempuan bawa paper bag juga di sebelah kanan, kan ininya nggak ada. Terus dari mana lagi nih, kita cari lagi yang terbaik. Ini dari Teguh Wijaya 8808. Grab juga sama begitu bro, udah lewat baru dapat, jadinya muternya jauh. Nah ini gue sebelum dapat orderan yang 20.000 itu, gue di putaran Kampung Rambutan, gue udah muter tuh, gue mau ngetem di Kampung Rambutan tempat biasa kan. Gue udah mau ngetem, tiba-tiba masuk. Itu gue muternya kudu 6 kilo ke lokasi. Tapi kalau misalnya sebelum masuk terowongan putar balik, itu gue kira-kira 3,2 kilo lah, ya kan. Memang begitu bang aplikasi. Anehnya itu kenapa masuknya itu sesudah kita lewat. Apa dia radarnya itu atau jangkauannya itu apa terdekatnya itu, maupun lawan arah maupun di dalam tol pun masih bisa dapat. Tapi gue pernah sih dapat di dalam tol juga. Ya ini buat pihak GR sama GA ya, GR sama GO, mohon lah. Ini di kasihan customer kan, kasihan penuh driver kan ujung tombak lu. Sambil gue nyari mesin aja kali ya, agak panas. Driver kan ujung tombak lu, seharusnya lu harus mensejahterakan driver, lebih mengutamakan masukan driver, ya kan. Masukan driver pun itu untuk memperbaiki pelayanan kalian gitu kan, karena kan yang terjun langsung atau yang bertatap langsung sama penumpang itu atau customer itu kan driver. Nanti kalau drivernya kenapa-napa atau drivernya agak barbar, nanti disalahin driver, padahal mereka orang karena emosi oleh kebijakan aplikasi, terus sama penumpangan 1001 adat, 1001 perilaku, 1001 ambekan, ya kan? Ada yang baik tapi jahatnya buang sampah, motorin mobil tapi ngobrol tapi enak, ya kan. Tiba-tiba kita udah pada turun, udah kotor aja di belakang. Ada yang jahat tapi baik, ya kan. Ada yang jahat tapi baik itu udah nitiknya salah, jemputnya segala macem lah, terus itulah kemauannya banyak. Tapi baiknya dia ngasih tip, ya kan, terus nggak nurunin bintang. Terus ada yang jahat banget. Yang jahat banget itu yang mesen, yang dia mesennya biasa, apalagi nih mesennya hemat, yang naik segambreng. Itu udah jahat banget, udah jahat banget. 12.000 dia naiknya segambreng. Wah, itu jahatnya luar biasa. Terus yang baik, super baik, kayak kemarin tuh dapat ibu-ibu ke bandara, terus
apa dia bilang dia yang nawarin sendiri, Mas di aplikasi potongannya gede ya. Iya bu. Ya udah saya cancel ya Mas ya, nanti saya bayar sesuai sama aplikasi aja. Kalau dalam terus nggak lama gue ajak ngobrol, Bu kok tahu apa potongan driver gede. Iya Mas, kan saya kan kalau mundar mandir kemana-mana kan apa agak jauh, udah gitu juga banyak driver yang minta begitu. Terus saya tanya sama driver yang lain, kenapa kok kejadiannya kayak gini, kan di aplikasi kan enak kata dia gitu. Dibayar sesuai. Enggak bu, nggak sesuai, potongannya gede gini. Ya saya kan ya begitulah Mas kata dia. Saya juga pernah ngalamin kayak Mas, kalau saya suami gitu kata dia, cuman kan suami udah nggak ada, jadi saya lebih mau menghargai mereka orang aja kan. Kalau menghargai pekerjaan orang kan siapa tahu saya dihargain sama orang, the best ya kan. Udah gitu argonya 173 kalau dari Cegir ke bandara, bersihnya dapat 144, dilebihin jadi 230.000. Gue bilang dong, wah ini offline-an nih Bu, kalau misalnya mau balik atau mau pergi lagi dari Cegir, hubungi saya aja Bu. Wah kebetulan gue kasih nomor gue ya kan. Terus kita lanjut lagi nih, ini tadi yang kedua, nih yang ketiga dari Alexander N9697. Percuma bang ente ngegerutu, itu CS-nya tetap ente anterin bang. Bang. Nah gimana ya bang ya? Gue tuh tipikal orang yang kan 1.001 orang juga, driver juga 1.001. Ada yang bodo amat, gue langsung kayak depan muka. Tapi kalau gue jujur ya, gue paling nggak enak begitu bang. Udah nggak enak, terus juga yang namanya kita hidup pasti ada timbal baliknya, dijahatin sama orang. Gue tuh prinsip gue, walaupun orang jahat gue berbuat baik, sebagaimana mungkin gue perlakukan mereka dengan baik yang jahatin gue. Kalau mereka manusia nggak bisa ngebales kebaikan gue, toh gue punya Tuhan, bener gak? Yang penting gue nggak ngejahatin mereka. Semoga Allah ngeliat ya kan, gue di jalan gue dibalas dengan gue selamat, gue dihindarin dari kecelakaan, gue dihindarin dari segala bentuk kejahatan. Itu sih bang yang gue pengen, bukan gue ngegerutu. Kan gue kan punya sosial media, TikTok, YouTube. Nah ini tujuan gue ngegerutu, satu ngedukasi mereka orang. Ini mobil bukan mobil elu gitu, ngedukasi customer. Ini mobil driver. Udah gitu juga driver itu hanya mitra, bukan karyawan yang mobilnya di inventaris ya kan, dari kantor. Ini mobil pribadi, segala bentuk kerusakannya, segala bentuk resikonya itu ada di kita. Dan biayanya itu nggak lumayan kecil, biayanya gede. Lu modal 20.000, lu mau masukin rumah, lu masukin ke dalam mobil. Kalau itu mobil lu sendiri sih nggak apa-apa, ini mobil orang. Dan lu hargain itu SOP dari pihak aplikator. Jangan nanti lu di saat drivernya salah, lu ngepush ke aplikator, kita yang disalahin. Giliran ini posisinya lu yang salah, lu yang keluar dari SOP ya kan, kita nggak didengar sama aplikator gitu bang. Maksudnya niat gua tuh sama niat suhu gua atau yang lain yang bikin YouTube, bikin TikTok, mereka itu hampir sepenuhnya itu ngomelnya atau ngegerutunya itu di sosial media. Kenapa? Karena satu, mereka menghindari debat, kedua mereka menghindari kontak fisik, ketiga mereka pasti nggak mau ribet, pasti nggak mau panjang urusannya, dan mereka cuma nyampein dari sini. Satu, walaupun nggak dilihat sama orang yang langsung atau CS-nya langsung, yang penting bisa ngedukasi penontonnya itu kan nggak mungkin cuma 1-2, pasti ada yang ribuan, ada yang puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan, bahkan jutaan. Dari jutaan itu, misal dari 250 juta, dari 100% penduduk Indonesia, 250 juta penduduk Indonesia,
itu pasti ada yang entah 1% atau 2%-nya itu teredukasi bang. Nah itu 1% sama 2% itu mengedukasi mereka dan berdampak baik buat driver yang lain, walaupun bukan buat kita orang sebagai konten kreator gitu sih bang. Tujuannya yang penting baik aja gitu. Intinya kita apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu aja. Tapi makasih banyak buat konten kritiknya. Pokoknya konten kritik, konten segala macem itu selalu is the best di mata gue. Terus ini yang lucu, Sarman Hulu 9935, gua kokoh dengan ngoceh kau bang. Dia sambil emot ketawa, lucu ya bang ya, menghibur. Akhirnya konten gue tersampaikan. Ini yang selanjutnya @Duvianto or OR5RU. Lain kali bang langsung CC, maksudnya CC itu cancel kali ya, langsung cancel aja wis le gak sepadan karo resikonya. Ini bahasa Jawa gue artiin, kalau misalnya nggak sebanding sama resikonya mending di cancel aja, karena aplikasi nyari untung, jalo untung to awae dewe sing bodoh segala kendaraan HP tapi kita kayak nggak ada harga dirinya. Nih gua artiin, lain kali bang ojo langsung CC, langsung cancel aja. Kalau misalnya nggak sepadan sama resiko mending di cancel karena aplikator hanya cari untung. Kita sendiri yang punya segalanya, kendaraan, handphone, tapi kita kayak nggak ada harganya. Emang bang, itu yang tadi gua ucapin sebelumnya, kita tuh bingung sama aplikator. Mereka tuh sebenarnya kan kita yang ngegaji, bukannya CS. Kalau CS nggak ada kita, mereka gimana? Dibilang gue tuh suka bingung. Mereka di awal-awal adanya Gojek, adanya GO, adanya GR, mereka tuh selalu mencari aplikasi, mencari driver dulu. Driver udah ada baru mencari konsumen, bener gak? Kecuali mereka cari konsumen dulu baru cari driver. Ini kan yang mereka cari kan apa? Driver dulu. Yang berarti yang harus diutamain itu driver, karena jasa dalam bentuk baik buruknya aplikator itu ada di driver. Kayak pak driver tuh pakaian mereka yang dilihat dari customer. Kalau pakaiannya bolong-bolong, jelek, terus dumek, terus nggak enak lah dilihat, terus nggak enak lah pokoknya segala macam lah. Seharusnya baju itu kan harusnya diganti, ya kan? Tapi kalau nggak ada baju, mereka pakai apa? Telanjang, kan nggak ada yang mau. Itulah kita tuh driver itu baju, ujung tombaknya. Seharusnya yang lebih diutamakan siapa? Driver. Setiap ada kenaikan argo, setiap ada penurunan argo, atau segala bentuk program, segala bentuk kebijakan, kita tuh dihadirin. Kita jangan cuman kopdar terus di mute saat dia presentasi atau saat dia ngomong. Kita di mute, kita nggak dikasih izin ngomong. Kita tuh ngomong sesama driver itu sebelum mereka presentasi. Mereka pas lagi presentasi, mereka nggak ngasih kita izin buat ngomong. Padahal itu kalau lu orang bang yang driver juga, kalau ngeliat pas lagi kopdar dah, kita di mute pas lagi dia ngomong, dia presentasi. Tapi kita dengar dah dari driver lain di komenannya, terus di sebelum mereka presentasi kan tuh bisa dibuka tuh mute-nya tuh. Nah kita dengar rata-rata hampir 50 nggak usah 50 70% driver itu ngeluh Maps, ngeluh argo, ngeluh segala macem lah. Pokoknya apa yang kita keluhkan tuh tersampaikan di situ. Tapi apa di mute dan nggak ditanggepin. Tuh buat apa lu sarjana tapi nggak bisa memanusiakan manusia? Lu kan hadirnya dari manusia. Pendidikan tuh ijazah itu buat apa sih? Kan buat apa? Buat ngolah pengetahuan lu, ngolah perilaku lu supaya bisa memanusiakan manusia. Bener gak gua? Dari segala bentuk pendidikan yang diutamakan itu pasti garis besarnya itu memanusiakan manusia. Kenapa mereka orang atau dari jasa-jasa mereka orang tidak bisa memanusiakan manusia? Karena ada keuntungan dan harus ada yang dikorbankan. Di balik keuntungan itu ada pengorbanan dan kita yang jadi korban.
Oke. Itulah. Oke, makasih Bang buat komennya. Lanjut nih. Ke @left sentence 78. Kenapa nggak dibatalin saja sih Mas? Aku bawa cuma sudah naik tapi dia rewel, saya langsung tuh suruh turun, aku agak muak sama kakaknya, maksudnya gitu kali ya. Tadi balik lagi Bang, gua balik lagi ke yang tadi. Gua tuh tipikal orang yang mereka berbuat jahat, gua nggak mau berbuat jahat. Ini bukan di konten doang ya, asli gue jujur. Boleh tanya bini gua atau boleh masuk ke TikTok. Sebenarnya ruang lingkup atau masa lalu gue tuh berat. Ya gue berangkat dari masa lalu. Buat apa sih kita orang jahat kita jahatin? Ini logika gue aja ya, pemikiran gue atau sependapat gue. Kalau orang gila kita tanggepin, kita sama kayak mereka. Kalau orang jahat kita tanggepin, kita sama kayak mereka. Itu sih Bang jawabannya. Nih Mbak Desi Safitri 3175. Harusnya di cancel aja Bang. Abang juga yang salah, kurang berani. Harusnya berani Bang, jadi percuma ngedumel juga. Ya tadi kan gue udah jawab ya guys ya. Ngedumel itu di sosial media. Kalau gue ngedumel di satu orang, ya dampaknya ke dia doang. Tapi kalau gue ngedumel di sosial media, satu driver juga mungkin yang tadinya nggak berani jadi berani, tapi ngerem tuh beraninya itu jangan sampai kelewat batas, karena apa, membahayakan mereka juga, membahayakan diri kita juga. Kalau emang mereka diem aja, kalau emang mereka nggak ngebales, atau boleh lah mereka ngebales cuman karena sama-sama debat, tapi kalau dari X atau dari tindak kriminal yang membahayakan kita, mereka enak cuman bisa di penjara. Oke, penjara itu emang hukuman di Indonesia yang paling dijunjung tinggi, hukum kan negara hukum. Tapi kan nggak sebanding sama ibaratnya apa yang kita dapetin. Misalnya kita dipukul atau di amit-amit naujubillah menjalik, semoga nggak terjadi ke driver lain, ditusuk di segala macem. Kan itu di luar dari yang kita mau. Itulah yang harusnya kita hindarin, karena kan 250 juta orang banding satu orang. Karena perilaku mereka itu aja Bang yang mau gue hindari, atau Mbak yang mau gue hindarin, abang-abang itu kita hindarin ya kan. Atau mereka catat plat kita, oke lah mereka nggak ngadu, tapi mereka punya ruang lingkup yang besar. Kita itu kan di luar dari perkiraan kita semua. Lebih baik kita skip di situ aja Bang. Kita berbuat baik aja walaupun mereka jahat. Udah, dia ngedumel, gue diemin. Dia pokoknya segala macam, lebih baik gue diem. Paling efeknya gue agak bawa mobilnya agak kebut sedikit, agak emang sih jadi dampak jeleknya ke kita juga mobil. Jadi kita gerus, kita paksa sesuai emosi kita, itu juga nggak bagus juga sih. Itu memang kurang minusnya gue di situ. Terima kasih banyak buat yang kritik. Semoga sarannya, semoga semua yang jadi kritik, jadi masukan, saran di komen-komen itu semoga bisa ngebangun diri gua, ngebangun channel gua juga. Sekali lagi makasih banyak, gua doain semoga panjang umur, semoga terhindar dari segala masalah yang gua hadapin. Semoga dilancarkan rezeki, dikabulkan segala doa-doanya. Terima kasih banyak yang udah komen. Makasih banyak. Oke, stay tune. Oh, ban dulu. Aku di ban dulu. Oh, ban dulu sayang tuh. Nganter mulu, kapan nih kita terbang ya? Masa iya hoax sih? Bentar lagi di jalan loh. Nih tuh. Bentar. Tuh.
Ini bubur sampai nggak kemakan bubur no. Niatnya mau makan bubur dulu habis orderan yang ini. Habis orderan yang ini niatnya mau makan bubur dulu. Dapet apa ini? King Kong apa? Ini bubur kagak kemakan bubur.